Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini mau mengungkap pesugihan air mayat yang konon ceritanya air buat pemandian mayat itu katanya buat pesugihan ceritanya. Jadi beda daerah, beda nama, dan mungkin beda teori mungkin ya. Makanya malam ini mau diungkap benarkah, terus caranya bagaimana cerita tersebut, karena banyak orang yang menceritakan dan ceritanya juga beda-beda karena ilmunya pada katanya. Ilmu katanya apa? Katanya, kata dia, itu namanya ilmu katanya. Makanya malam ini mau diungkap real, detail, kupas sampai habis. Makanya kalau menonton tayangan videoku di channel Cahaya Nusantara, usahakan sampai akhir. Jadi ada penjelasan langsung dari saya semuanya ya. Karena di channel Cahaya Nusantara itu bukan hanya sekedar mengandalkan penjelasan mediator. Kalau cuma mengandalkan mediator, penjelasan mediator terus itu buat pedoman, terus akhir tutup, terus gunanya aktor apa? Gunanya guru apa? Model seperti itu, wah, sedunia saya nyantai ngerokok ngopi ya. Makanya di sini di channel Cahaya Nusantara itu memberikan pengetahuan, memberikan wawasan, berbagi pemahaman, berbagi ilmu. Tujuannya tidak lain karena ini adalah dasar cinta. Cinta kepada saudaraku, cinta seiman, seagama, sekeyakinan, yang tidak lain karena dasar cinta. Syukur bisa diterima, alhamdulillah. Karena orang-orang sekarang itu pada cerdas. Saking cerdasnya, ya ilmunya katanya, gitu loh. Makanya kalau menonton tayangan video sampai akhir, jadi nggak bakal paham. Ya. Apalagi orang yang pada mencari tahu tentang apa yang ada di dirinya, ujung-ujungnya berpedoman ayat, hadis, mentok-mentoknya ujung-ujungnya kata ulama. Ya. Tidak akan menemukan. Paling enak ya duduk bareng tabayun, tukar pendapat, gitu aja. Kalau diterangkan lewat tulisan tetap aja ngeyel-ngeyelan. Karena orang sekarang tuh lebih cenderung pedomannya ayat, pedomannya hadis. Sama juga kayak orang buat berberdebatan, bermusuhan, pecah belah, hanya beda keyakinan, beda agama. Itu jadi pecah belah. Nah, terus yang aku tanya, yang disembah apa? Agama apa Allah? Yang disembah, kalau yang disembah agama, boleh-boleh saja. Perbedaan agama, beda keyakinan, jadi permusuhan. Kan yang disembah Allah, berarti yang disembah kan bukan agama. Itulah orang sekarang. Karena apa? Hanya perbedaan tafsir, perbedaan hadis, arti, jadi permusuhan. Kembali lagi saya tanya, terus yang disembah apa? Yang disembah hadis. Kalau yang disembah hadis, boleh-boleh saja. Kan yang disembahkan Tuhan, Allah yang Esa. Selama ini manusia menjalankan kaitan ibadah, ya, sholat, baca Al-Quran, sodakoh, amal jariyah, ya kan? Semata-mata supaya mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan pahala, ditempatkan di surganya. Berarti kalau Allah tidak menciptakan surga, Allah tidak memberikan pahala, ya, Allah tidak melimpahkan rahmat, Allah tidak memberikan ridho, berarti manusia itu tidak akan sholat. Sholatlah karena Allah. Selama ini manusia menjalani, itu baru hukumnya Allah, belum mengenal Allah sebenarnya. Tapi orang-orang sekarang cerdas, cerdasnya kelewatan lewat tulisan, gitu loh. Kembali lagi dari hak manusia masing-masing. Makanya menonton tayangan videoku, usahakan sampai akhir biar nggak gagal paham. Jangan buat pedoman hanya sekedar bahasa. Jin itu bisa menjawab salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, langsung dinyatakan muslim. Lah manusia di zaman sekarang, yang non muslim aja bisa salam, yang non muslim bisa Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa tidak dinyatakan muslim? Karena terlihat nyata bahwa dia berarti agamanya bukan Islam. Lah jin tidak terlihat nyata, cuman berdasarkan pedoman suara, pengakuan dari mediator ataupun penjelasan orang yang kesurupan,
Karena dikaitkan, dipadukan dengan ayat. Andaikan orang non-muslim itu bisa menghilang, mungkin sama dikaitkan. Kan ada ayatnya. Gitu. Kembali lagi dari manusia. Jin, iblis, setan, tidak lain itu bani dari Azazil. Nah, kalau penjelasan di luar sana disamakan, ya terserah. Kalau saya enggak. Kembali lagi dari manusianya. Nah, kalau dipikir secara logika, makhluk yang paling sempurna apa sih? Manusia. Punya akal, pikiran, punya hati dan rasa. Memilah, memilih. Untuk menimbang. Jangan ditelan mentah-mentah. Lah kalau ada jin muslim yang dakwah sampai ke alam gaib, siapa? Yang menyebarkan agama Islam sampai ke alam gaib siapa? Rasulullah. Rasulullah menyebarkan agama ya di alam dunia. Ya. Rasulullah menyebarkan agama itu untuk di dunia. Dan agama itu untuk bangsa manusia, bukan bangsa jin, bangsa setan, bangsa iblis, bukan. Bangsa manusia yang membawa Rasulullah. Orang tuh jangan terpaku topak satu. Kalian yang senang hobi baca Al-Quran supaya mendapatkan pahala, berarti kalau Allah tidak memberikan pahala, kalian tidak baca Quran. Kalian yang rajin puasa, berarti kalau Allah tidak menjaminkan ditempatkan di surga, kalian tidak mau puasa. Sholatlah karena Allah. Jangan sholat karena ada maksud hukuman Allah, itu jangan. Sholat karena Allah. Jadi orang namanya udah cinta sama Allah, sayang sama Allah, cinta keagungan Allah, mau dijeburin ke neraka, mau digembleng, mau ditusuk, mau dihancurin, orang cinta ya tetap cinta. Itu justru orang yang menjalankan semuanya semata-mata ada maksud, ada unsur tertentu, tujuan untuk urusannya sendiri, itulah lemahnya manusia sekarang. Nah, maka pesanku seperti biasa, senang ditonton, tidak senang tidak usah ditonton, itu aja. Kalau masih penasaran tentang perihal jawaban-jawaban yang diperdebatkan melalui ayat ataupun hadis, duduk bareng di sini di Bogor, ya, gampang. Saksikan. Jangan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Allah. Wahai seluruh makhluk yang disebut-sebut pesugihan, air, mayat, apapun bentukmu dari kalangan maksimal semuanya masuk. Berdirilah sosok berubah sosok manusia sesuai dengan wajah kalian tempat. Allahu Akbar. Kalian aku hadirkan dengan cara aku terima apa tidak? Urusan menarik sini. Tujuanku untuk mencocokkan ada manusia. Ada urusan apa menyeret kami ke dalam ini? Urusan denganmu. Urusanku untuk mencocokkan cerita. Katanya ada pesugihan air mayat. Itu cerita itu benar apa tidak? Ya ada. Benar. Ya. Berarti orang yang lagi dimandikan, jasadnya dimandikan itu airnya ditadain begitu. Ya. Kenapa dibilang pesugihan? Berarti air itu untuk diapain? Apa disimpan apa gimana? Apa ya, diritualkan beberapa hari. Gitu. Ya. Tapi ada cerita di luar sana. Niat tujuan manusianya. Ada cerita di luar sana katanya orang yang bekas pemandian mayat itu harus dijaga. Katanya kalau nggak dijaga nanti jasadnya yang meninggal itu diambil harimau. Itu menurut cerita benar apa tidak? Ya, itu benar. Penglihatan mereka sosok harimau
Begitu. Oh ya, mereka tidak bisa melihat sosok sebenarnya. Jadi air itu ditadain, dikumpulkan, terus disimpan, diritualin begitu. Mereka ingin apa sesuai dengan niat tujuannya. Berarti yang memperbantukan berarti korinya manusia tersebut. Jin yang menempati wadah manusia itu kayak kalian ini. Ya. Untung jangan menanyakan hal seperti ini. Mereka tidak tahu. Aku Pantangannya apa? Selama manusia itu yakin untuk pesugihan air mayat tersebut, pantangannya apa orang itu? jangan beribadah. Jangan menyebut nama Tuhannya. Begitu. Ya, jangan melakukan kebaikan apapun. Itu pantangannya. Kalau sampai dilanggar, Tidak akan berhasil. oh, begitu. Mereka akan menemui penyakit. Ya udah, cukup. Silakan tinggalkan pada ini semuanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perihal mengungkap pesugihan air mayat. Jadi air tersebut cara ngambilnya itu pas di bagian organ tubuh, di bagian kelamin, ya kan, di bawahnya bagian dubur, terus di bagian mulut itu sebenarnya bukan air banyak itu ndak. Nah, tapi juga ada kecampuran air terus di bagian pusar pula. Lah air itu bagi orang yang meyakini dengan pesugihan tersebut memang rata-rata orangnya itu jualan makanan yang matang. Dan airnya itu nanti dicampurkan sedikit gitu. Airnya dicampurkan supaya itu laris gitu loh. Soalnya tuh makanannya itu lezat banget, enak banget gitu. Karena apa? Mengfungsikan yang barang najis dan sekaligus diturut sertakan diperbantukan korin manusia yang meninggal itu. Ya. Jadi kalau cerita di luar sana yang habis dimandiin itu harus dijaga, nanti kalau nggak dijaga ya nanti jasadnya akan dicuri sama sosok makhluk seperti harimau. Sebenarnya itu bukan harimau, bentuknya kayak kambing, ya kan? Organ tubuhnya kayak kambing berbulu, tapi bukan harimau. Jadi beda daerah, beda nama mungkin. Kepalanya memang seperti kepala singa, tapi itu bukan harimau. Kalau di kampung saya itu namanya gedabil, gitu. Cuman beda daerah kan beda nama. Dan orang yang seperti itu setelah mendapatkan air itu secara diam-diam sebenarnya. Jadi jauh sebelum kejadian ngambil seperti itu, orangnya itu sudah berpuasa dulu selama 41 hari puasa. Begitu telinganya mendengar di sono ada orang meninggal, dia memburu ke sono. Jadi seolah ikut ngelayat lah bahasanya. Setelah mendapatkan air itu disimpan, diadakan ritual lah dengan cara-cara yang dipetunjukkan dari orang pinter gitu loh. Dan airnya itu dicampurkan ke masakan yang jualan makanan matang, entah sayur lah, bakso lah, apalah bahasanya, itu sedikit dicampurkan, bukan semua. Air itu tidak akan habis, nanti akan lagi ntar kayak ngembun, itu bahasanya. Dan orang yang mendapatkan pesugihan tersebut itu satu, tidak pantangannya nggak boleh makan makanan dari orang yang meninggal. Satu contoh, orang meninggal selamatan gitu kan, datang tahlilan ikut, tapi nggak menikmati makanannya. Satu gitu. Terus kondisinya orang tersebut ya memang pelit, terus punya penyakit kurap di kaki, dia nggak sembuh. Caranya berarti orang-orang seperti itu, istilah kata tuh
menggunakan, memfungsikan korin yang ada di organ tubuh manusia yang meninggal itu sebenarnya. Cara jalannya juga sama kayak orang yang tuyul. Cara jalannya begini, itu. Karena apa? Dia gendong, itu, gendong. Dan orangnya pelit, bahil, pikir, itu. Orangnya perhitungannya matang. Makanya itu namanya pesugihan mayat. Kalau di kampung saya namanya, berarti di Jawa namanya pesugihan segaking. Jadi melalui proses besek yang sudah jadi itu nggak dimakan, nanti dijemur biar kering, jadinya nasi aking. Itu makanya seperti itu. Nah, kenapa sih tadi dilepaskan itu para korin? Ya. Jadi tujuan saya untuk mencocokkan cerita-cerita tersebut. Dan zaman sekarang banyak yang gagal karena apa? Satu, yang jelas orang zaman sekarang kalau disuruh dipanggil satu contoh tetangga tahlil nggak datang kan masih jadi omongan. Terus kondisinya nggak bisa mendengarkan suara azan kalimat Allah. Begitu mendengarkan, telinga itu langsung keluar darah, mata keluar darah, hidung keluar darah, karena makhluknya menyatu dengan si wadah manusia tersebut. Boleh dibilang manusia setengah iblis. Jadi hidupnya tersiksa sebenarnya. Kekayaan pun tidak melimpah sebenarnya. Semu. Itu penjelasan dari saya. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Kalau andaikan ada praktek seperti itu pun pasti gagal. Karena apa? Tidak tahu untuk memberi cara doa ataupun mantranya. Karena ilmunya katanya, ya, itu jangan sampai seperti itu. Percuma, nggak ada hasil. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Nusantara, salam satu dunia. Takbir. Allahu Akbar.